Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung saja. Kali ini kita akan mempelajari tentang rukun salat. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Beliau ini Al-Hafidz, gelarnya karena beliau hafal Quran dan hafal kurang lebih 200.000 hadis. Kemudian juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Kemudian menurut Imam At-Tirmidzi, hadis ini adalah hadisun hasanun. Kemudian An-Nasa'i, hadis ini adalah hadisun sahih. Apa isi hadis ini adalah inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu. Jadi yang pertama kali nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala kita berada di hari kiamat adalah dari segala amal ibadah yang kita lakukan adalah yang pertama kali akan dihisab adalah salatnya. Maka kata Nabi, fa in saluhat, apabila salat yang kita lakukan itu adalah sesuai dengan rukunnya, sah, kemudian diterima oleh Allah SWT, maka di sini adalah faqad aflaha, maka sungguh beruntung kata Nabi dan juga sangat berhasil. Nah, tetapi sebaliknya, wa in fasadat, apabila salat yang kita lakukan rukunnya salah, tidak pas, maka faqad khaba, maka kata Nabi berarti kita ini telah gagal, wa khasira, dan juga telah rugi. Mari kita lihat rukun salat selanjutnya. Di sini adalah akan kita pelajari arkanus shalah, yakni rukun salat. Nah, kita lihat apa saja sih rukun-rukun salat itu dan ada berapa sebenarnya. Nah, di sini arkanus sholati salasata asyara, bahwa rukun salat itu ada 13. Di mana bisa kita ketahui berada di kitab Mabadi Ilmu Fikih. Kemudian juga akan kita dapati arkanus sholati sab'ata asyar. Nah, rukun salat ada 17. Nah, ini di mana kita dapatkan sumbernya? Di kitab Safinah An-Najah. Kemudian arkanus sholati salasata asyara. Nah, ini juga bahwa rukun salat itu ada 13. Di mana kitabnya itu sumbernya Takriratus Syadidah. Pada dasarnya adalah sama ya, cuman di dalam kitab Safinatun Najah itu tumakninah itu tersendiri, jadi agak kelihatan lebih banyak, padahal sama saja 13 ya. Baik, mari kita lihat dari 13 itu apa saja sih. Nah, terbagi menjadi yang pertama rukun qauliyah. Rukun qauliyah ini adalah rukun yang diucapkan ya. Apa saja coba kita lihat. Di antaranya yang pertama adalah surah Al-Fatihah. Makanya benar-benar kita mempelajari surah Al-Fatihah karena surah Al-Fatihah adalah rukun dalam salat. Kalau surah Al-Fatihahnya bagus, maka diterimalah salat kita. Kemudian selanjutnya rukun qauliyah adalah takbiratul ihram, yaitu Allahu Akbar yang pertama. Takbir yang pertama itu adalah namanya takbiratul ihram. Kemudian ada di sini adalah tasyahud akhir ya, yang at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah assalamu alayka dan seterusnya yang terakhir ya. Kemudian ada di sini adalah membaca salawat kepada Nabi. Nah, jadi dan yang terakhir adalah salam. Nah, ini yang termasuk dalam rukun qauliyah. Yang dimaksud qauliyah itu adalah ada suaranya ya, ucapan kita yang bisa didengar oleh diri kita, bahkan juga di samping kita. Apalagi kalau sholatnya itu adalah sholat jahar kayak maghrib, isya, dan subuh. Untuk jadi imam itu harus terdengar oleh makmumnya. Kemudian selanjutnya akan kita lihat kembali arkanul fi'liyah, arkanun fi'liyatun ya.
rukun fi'liyah atau rukun perbuatan. Kalau tadi kita sudah membahas yang rukun ucapan, sekarang yang masuk dalam rukun perbuatan. Apa saja coba kita lihat. Nah, yang pertama berdiri. Berdiri bagi yang mampu. Nah, kalau misalnya tidak mampu berdiri, boleh duduk ya. Kemudian berbaring. Kalau tidak mampu berbaring, pakai isyarat. Nah, kalau sudah berdiri nggak bisa, duduk nggak bisa, pakai isyarat nggak bisa. Nah, artinya berarti orang tersebut harus disolatkan ya. Kemudian ruku. Nah, ruku ini adalah perbuatan juga. Selanjutnya i'tidal. Nah, biasanya kalau kita dari ruku, bangun dari ruku kan sami'allahu liman hamidah. Nah, itu i'tidal ya. Kemudian sujud. Nah, sujud juga perbuatan. Selanjutnya adalah wal julus bainas sajdataini, yakni duduk di antara dua sujud. Dan yang terakhir adalah wal qu'udu fit tasyahudil akhiri, duduk pada tasyahud akhir. Nah, ini yang termasuk rukun fi'liyah, rukun perbuatan. Nah, kemudian yang terakhir, mari kita lihat arkanun qabliyatun, yakni rukun qalbi atau rukun hati. Ada satu, yaitu niat. Nah, kapan niat ini dilakukan? Niat ini dilakukan tatkala kita, terutama yang Imam Syafi'i ya, itu niat itu dimulai ketika kita takbir. Allahu Akbar, mulai dari Allah, itu hati kita mengatakan sengaja aku sholat. Apa sholatnya? Subuh misalnya. Berapa rakaat? 2 rakaat. Nah, imamkah, makmumkah, atau sendirian? Nah, di situ rukun qalbiyah, yaitu rukun hati. Maka niatnya di dalam hati itu, yakni ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, ketika kita mengatakan Allahu Akbar, hati kita berbicara. Nah, bagaimana bicaranya? Sengaja aku sholat misalnya subuh 2 rakaat ikut imam karena Allah Ta'ala, atau jadi imam karena Allah Ta'ala. Kemudian yang terakhir arkanun maknawiyatun. Nah, di sini adalah yang maknawiyah adalah tertib, nggak boleh dilingkau. Kalau dilingkau itu maksudnya, yang dimaksud lingkau itu adalah misalnya Allahu Akbar, langsung ruku, langsung sujud, kemudian baru membaca Fatihah. Itu nggak boleh, harus tertib berurutan, dimulai dari rukun yang pertama ya sampai akhir. Baik, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tentunya kita berharap dengan mengetahui rukun-rukun ini, semoga salat kita makin berkualitas, makin baik, semakin hari semakin sempurna, dan harapan kita adalah mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rukun yang kita lakukan sudah sesuai dengan yang diajarkan oleh ulama. Ulama itu belajar kepada ulama sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita dalam keadaan husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.